Halo, assalamualaikum YouTube. Jumpa lagi dengan saya Hari Umar Bakri dari YouTube channel aplikasi smartphone Android. Nah, kesempatan kali ini kita akan bahas tuntas mengenai ROG Phone 3. Utamanya adalah fitur yang paling utama yang ada di sana, yaitu fitur Armoury Crate. Bagaimana? Apakah itu Armoury Crate? Kemudian nanti kita akan lihat apa isinya, apa itu Armoury Crate, kemudian apa isinya Armoury Crate, apa itu fitur-fitur Armoury Crate, dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana setting Armoury Crate yang ada di sini. Namun tentu sebelumnya jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik subscribe berlangganan. Oke, tanpa pusing-pusing kita langsung saja mengenal apa itu Armoury Crate sebelumnya. Jika kita lihat, Armoury Crate adalah sebuah aplikasi yang khusus dibuat untuk ROG. Di sini kita bisa lihat bahwa Armoury Crate bentuknya seperti itu ya. Kita klik terlebih dahulu. Jadi khusus untuk smartphone ROG Phone, dan juga pokoknya semua pernak-pernik ataupun semua entah itu laptop, entah itu phone ROG, khusus dibuat untuk ROG. Nah, Armoury Crate ini mempunyai banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita maksimalkan. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan potensi yang ada di smartphone ini untuk mendapatkan kepuasan bermain game yang sangat sempurna ya, terutama bagi para gamer yang sangat hardcore, yang sangat entusiasme, yang sangat seneng banget. Kalau saya mah game recek-recek, yang penting bahagia lah. Oke, di sini kita bisa lihat yang pertama, untuk fitur dari Armoury Crate itu sendiri adalah perpustakaan. Ini isinya adalah game-game yang sudah kita miliki, yang kita install di smartphone ini. Jadi bisa kita mainkan dengan langsung klik nantinya. Di sini ada Mobile Legends, Bang Bang, S-Force, Free Fire, Iqbal Pool, Clash of Clans, Striker. Oh ya, belum ada PUBG ya. Waduh, PUBG-nya kehapus berarti. Kayaknya udah pernah saya install. Oke, kemudian kita lanjut fitur Armoury Crate yang kedua adalah konsol. Nah, di sini adalah fitur mode X. Mode X ini adalah untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam smartphone ini, baik itu untuk performanya ataupun nanti ada kendala-kendala seperti notifikasi masuk ke blok langsung dan lain sebagainya. Nah, di sini ada fitur di mode X ini, ada game geni, kelola game saya, pengubah susunan fungsi, daftar putih koneksi layar, kemudian ada air trigger. Air trigger ini nanti kayak setelan di bagian sini loh. Ini air triggernya ada di sini. Di bagian atas ini ada pojok-pojoknya, ada greg-greg ini, ada tempat sentuhan tombolnya. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan kipas. Nah, ketika kita mau menggunakan kecepatan kipas, maka kita harus punya kipasnya dulu. Jadi baru bisa nyala. Kalau nggak ada kipasnya ya nggak mungkin bisa nyala. Gitu ya. Jadi mau diklik berapa kali pun kalau nggak ada kipasnya nggak akan sukses. Oke, kemudian pencahayaan sistem. Kalau pencahayaan sistem bisa kita buat ya, kita klik langsung juga bisa. Kemudian bisa sinkronisasi, bisa setel, atur lanjut seperti ini. Yang paling gampang setel ini aja dulu ya. Kita langsung setel. Nah, di sini bisa kita edit pencahayaan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan RGB yang di sini dan lain sebagainya. Oke, kemudian ada juga boot up dan lain sebagainya ya. Ini ada info-info pencahayaan, pokoknya intinya adalah info pencahayaan yang ada di sana. Oke, kita back. Kemudian di sini ada connect. Connect itu berarti kita mengkonekkan game yang akan kita mainnya. Kita konekkan ke ROG Community. Ini ada ini ya, game recordnya. Kita bisa masuk ke ROG Connect Community, kemudian kita share
Kalau nggak salah bisa share link Facebook atau share link YouTube kita. Tapi saya belum pernah coba. Kemudian kita lihat fitur lainnya. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada seperti game-game yang sudah support di sini di ROG Phone 3. Kalau ini ROG Phone 3, game yang support ada Brawl Stars, Dead Cell dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di sini. Saya sudah mencoba beberapa, Dead Trigger sudah saya pernah coba, kemudian Ace Combat sudah, ada lagi yang sudah saya coba, Real Racing sudah. Ini pokoknya bisa dicoba ya, yang 144 Hz. Kemudian ada juga game yang 120 Hz sampai ke bawah. Kemudian ada lagi gamepad. Gamepad itu juga aksesoris bawaannya. Aksesoris harus beli dulu ya. Yang ini disetting, kemudian nanti kita sinkronkan ke gamenya ini. Saya pernah coba, tapi ternyata masih kurang begitu maksimal ya, masih nggak bisa lah. Kemudian ada Twin View Dock, Eye Trigger, ini yang paling biasa kita gunakan. Kita bisa gunakan di Free Fire ataupun nanti pokoknya game yang tembak-tembakan atau game lain yang bisa kita setting air triggernya. Nah, ini yang ada fitur-fiturnya, game-game yang berfitur di sini dengan fitur-fitur yang ada di atas ya tadi. Kemudian yang terakhir profil saya, ini profil ya, saya cuman mendaftar saja, nggak saya lanjutkan post atau gimana, nggak tahu ini. Yang jelas kita bisa mungkin mendapatkan link dari sini ya, kita bisa dapat link asal kita ngepost terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke yang ini aja, konsol. Banyak yang bertanya tentang bagaimana setting ini ya. Yang pertama yang gampang dulu adalah pencahayaan sistem. Pencahayaan sistem ya tinggal kita buka aja pencahayaan sistem, kemudian kita klik setting, mau setelan lanjut, mau dibuat sesuai menyala dengan warna sesuai keinginan atau yang random, terserah. Ini yang pertama, setting pencahayaan sistem. Kemudian setting game genie. Game genie bisa kita setting sesuai dengan keinginannya. Yang pertama adalah ini, biasanya yang paling gampang itu nih toggle. Nah, kita buat jangan ada panggilan, maka kita harus klik, kita buat. Ini kok belum bisa ya, peralatan. Nah, toggle ini berarti susun dari kiri ke kanan, atas bawah fungsi tertentu. Oh, malah ini ya yang atas ini ya berarti ya. Oke, berarti kita harus setting di sini. Ini air triggernya, kemudian lain sebagainya. Di sini ada. Kemudian untuk jangan ganggu bisa. Kemudian untuk peralatan ini ada tingkatkan kecepatan. Di sini juga udah ada ya kalau nggak salah. Tingkatan kecepatan. Oh, nggak ada. Oh, di sini berarti. Ya mati itu ya. Di sini kalau nggak salah. Tingkatkan kecepatan di mana ini? Game genie itu perekam. Oh alah, game genie itu berarti kita harus masuk game dulu baru bisa melaksanakannya. Oke. Kita akan lanjut nanti aja ya, karena error ya. Oke, kita lanjut untuk setting game genie ya. Game genie Armory Crate. Kita game genie ini berarti kita harus masuk ke dalam permainan terlebih dahulu. Contohnya ini, kita masuk ke game di Armory Crate tadi apa ya? Ada game apa? Keluar, kita masuk gamenya yang paling gampang adalah Clash of Clans. Nah, ketika kita masuk Clash of Clans harus balik nih. Oke.
maka game gini ditarik aja. Nah, ini di sini ada fitur nih ya, tidak ada peringatan, tidak ada panggilan, silakan diklik-klik aja ya. Jadi nanti ada informasinya. Pokoknya sesuaikan. Ada untuk perekaman video dan lain sebagainya. 90 Hz, kecepatan tingkatan. Nah, ini sudah ya. Jadi ini yang untuk game gini harus masuk ke dalam game terlebih dahulu. Jadi nggak bisa kita kalau nggak masuk ke game terus kita setting game gini. Jadi harus masuk game dulu baru bisa setting game geni. Oke, kita keluar ya dari game geninya. Oke, kemudian kita balik ke kecepatan kipas. Nah, untuk kecepatan kipas maka kita harus masukkan terlebih dahulu kipasnya. Kipas harus kita masukkan baru nanti kita bisa setting kecepatan kipasnya. Oke, sebentar. Ini harus dibuka terlebih dahulu kalau gitu ya. Oke, kita lewati dulu ya yang untuk kecepatan kipas. Kita setting air trigger saja. Oke. Setelan visual, getaran, letak jari. Nah, gini. Untuk getaran berarti ketika kita pegang air trigger maka akan bergetar. Letak jari berarti ketukan terus-menerus, bukan tekan lama. Jari tidak perlu meninggalkan permukaan area. Nah, ini bisa disetting ketika ingin jari kita hanya tekan menerus, terus berarti kayak misalnya lari di Free Fire ataupun di PUBG. Nah, kita pejet aja terus. Nah, ini bisa. Oke, kita lihat setelan ketukan. Setelan ketukan ini berarti kekuatan ketukannya. Misalnya kita harus mengetuk lebih kuat, atau yang kalem aja udah terketuk. Nah, kalau saya lebih baik ketukan yang kecil tapi udah terkena gitu ya, udah langsung connect. Kemudian sebaiknya di boost sensitivitas. Jadi kita nggak usah terlalu ngeden. Nah, megangnya cuman gini, tak. Dah terapkan. Nah, kita tes ketuk untuk menguji. Oke, udah ya. Oh, ada getaran juga ya. Selesai. Oke, kalau setelan tombol partisi ganda, ini kanan kiri ya. Jadi ini tombolnya ada dua di sini, kanan kiri. Tapi saya jarang menggunakan karena sangat sulit, sangat ribet ya. Kecuali kita menggunakan mungkin tambahan gamepadnya ya, bisa kita setting. Oke, kita batal, kita nggak pakai yang itu. Setelan sapuan. Nah, ini juga ini gamenya game apa ya yang bisa untuk digunakan ini, saya belum pernah mencobanya soalnya. Jadi kalau saya gunakan ya bukan yang sapuan. Setelan geseran hampir sama ya, ini ya gini. Tapi saya juga jarang menggunakan. Saya hanya menggunakan setelan ketukan, kemudian letak jari juga. Oke, itu kita back. Selanjutnya apalagi nih? Udah ya semuanya, cuman tinggal yang kecepatan kipas. Oke, kecepatan kipas kan kita setting terlebih dahulu. Kipasnya kita ambil dulu ini kapasnya, penutupnya ini ya, kita tarik terlebih dahulu. Kemudian kita close terlebih dahulu ya, kita close, kita tarik ini roji kipas fans. Oke, kita masukkan ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemudian diklik. Nah, di sini nanti akan ada, perhatikan, docking ROG Phone pada aksesoris dengan kipas dapat mempengaruhi kualitas audio, panggilan telepon, dan rekaman. Ketika mikrofon aktif, kipas akan dimatikan. Anda dapat mengubah di setelan Armoury Crate. Harap gunakan portable dan ini. Oke, wow. Kita masuk ke setelan Armoury Crate. Kemudian kecepatan kipas. Oke, kita lihat nih. Bunyi yang wung gitu.
Kalau nggak otomatis tinggi ya bisa, kita rendah juga bisa, setting rendah. Nah ini untuk yang setelan kipasnya. Jadi secara garis besar kita sudah mencoba semua ya. Armoury Crate fitur-fiturnya sudah kita coba semua, dan inilah fitur unggulan yang ada di smartphone ROG Phone 3, Phone 2, dan Phone 5 ya. Oke, yaitu fitur yang aplikasi Armoury Crate. Secara garis besar itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan tentang Armoury Crate. Silakan klik komen, klik subscribe, kemudian silakan komen terlebih dahulu supaya nanti saya bisa memilih mana video-video selanjutnya tentang Armoury Crate ataupun tentang ROG Phone yang bisa saya upload di video ini. Oke, jangan lupa subscribe berlangganan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTube.